Selamat datang di kamar pas. Pernah ada satu fase dalam hidup saya merasa bahwa diri saya lebih hebat daripada orang lain. Saya merasa paling benar dan orang lain salah. Belakangan baru saya tahu bahwa itu tanda saya terjangkit superiority complex. Parah. Tapi sudahlah, itu bagian dari pengalaman dan pelajaran bagi saya. Headline mendefinisikan superiority complex sebagai perilaku ketika seseorang memiliki pendapat yang berlebihan tentang diri mereka sendiri melampaui orang lain. Mungkin memang benar di beberapa aspek kita lebih unggul daripada yang lain, tetapi kita masih ingatkan filosofi hidup yang tak lekang oleh waktu. Asik, di atas langit masih ada langit. Berikut ciri-ciri orang yang terjangkit superiority complex. Amit-amit teman-teman punya salah satu ciri berikut, teman-teman bisa lebih awal memperbaiki diri daripada kayak saya. Nama sudah terlanjur busuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih jempol, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. 1. Selalu membahas kehebatannya sendiri di depan umum. Biasanya orang ini selalu mengulang-ulang cerita suksesnya, keberhasilannya, ataupun prestasinya. Ketemu si A, dia cerita itu. Pergi lagi ke si B, dia cerita yang sama. Cari target lain, si C. C bilang, kok kayaknya pernah dengar cerita ini. Intinya, dia tidak ingin cerita tentang kehebatannya itu basi. 2. Hobi cari mangsa yang tidak selevel. Kenapa? Karena kalau bercerita dengan orang yang tidak satu level, jelas dia aman di puncak klasemen. Mana ada orang seperti ini mau mengakui kelebihan orang lain. Makanya dia selalu memilih mangsa atau target yang di bawah dia. Sudah pasti tujuannya untuk merendahkan target. Fun fact-nya, orang ini akan melempem kalau lagi sendiri. Powernya super hanya kalau ada orang di sekitarnya. 3. Jika berdebat, dia akan menganggap pendapatnya paling benar. Dia pakai semua istilah-istilah klasik yang terkenal waktu kita masih jadi jabang bayi. Atau kata-kata asing, supaya kita bingung, lalu kita dianggap kalah berdebat. 4. Kalau ngobrol, suka tunjukkan body language yang agak melecehkan. Senyum dan tatapannya agak nyinyir. Giliran kita bicara, dia tidak perhatikan. Tapi giliran dia bicara, maunya kita fokus dan dengar omongannya. 5. Suka menggagalkan rencana orang. Orang dengan kepribadian seperti ini tidak ingin orang lain mendahului dia. Misalnya, kita punya rencana jalan-jalan ke pantai. Dia pasti kasih argumen A, B, C, D supaya kita mikir ulang rencana kita. Mungkin pending atau bahkan cancel. Tahu-taunya dia posting di medsos cerita liburannya di pantai 3 hari kemudian. Lucu kan? Makanya orang sering bilang, jangan pernah ceritakan rencanamu kepada orang lain sebelum rencanamu terlaksana. Oke teman-teman, itu tadi ciri-ciri orang yang terjangkit superiority complex, merasa diri paling unggul dibandingkan orang lain. Satu kalimat buat mereka, percaya diri boleh-boleh saja, tapi bukan berarti menganggap orang lain bagai debu di tumit. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ciri lain yang belum saya sebutkan di atas. Kalau video ini bermanfaat, share juga ke teman yang lain agar kita sama-sama belajar. Oke, thank you.